Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua, Pak. Alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita syukuri, untuk itu marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita juga tidak lupa untuk mendoakan Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Silakan Bapak Romadi dipimpin dulu doanya. Baiklah teman-teman, marilah sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada anak Bapak Rahmadi. Baik, Bapak ambil absen dulu. Juliani, Michelle, Rahmadi, kami hadir semuanya. Hadir, Pak. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Bapak contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Coba semuanya tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Baik, kita hari ini akan belajar materi mengenai bola voli, yaitu passing bawah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti anak-anak Bapak bisa memahami apa itu passing bawah, kemudian anak-anak Bapak nanti juga bisa mempraktikkan bagaimana passing bawah. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, bola voli itu sangat berguna bagi kita. Apalagi nanti kita sudah dewasa, kita nanti akan ada yang menjadi atlet voli. Nah, untuk itu kita belajar dari sekarang ya. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kita harus semangat dalam pembelajaran hari ini. Karena kalau kalian tidak semangat, Bapak juga tidak semangat gitu ya. Anak-anak Bapak semuanya, ada tak yang senang dengan permainan bola voli? Pak Yosef senang nggak dengan bola voli? Senang, Pak. Senang ya. Pak Michelle senang juga. Sangat senang. Ya. Sangat senang, alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak semuanya, pada hari ini Bapak ingin menampilkan video mengenai bola voli. Jadi nanti silakan diamati bagaimana jalannya pertandingan. Mungkin nanti ada yang anak-anak Bapak ambil dari permainan yang Bapak tampilkan. Nah, yang itu Bapak tampilkan dulu ya. Sudah nampak ya, Pak? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar ya. Sudah ada? Sudah nampak? Sudah ya? Sudah, Pak. Ini silakan diperhatikan. Sebentar ya.
Ya, sudah nampak kan? Itulah sedikit yang Bapak tampilkan untuk permainan bola voli. Mungkin anak Bapak sudah mengamati jalannya pertandingan sedikit ya. Sudah Bapak Michelle? Sudah nampak? Apakah ada Sudah, Pak. ingin jadi pemain voli juga Pak anak Bapak Michelle? Ingin sekali, Pak. Masya Allah. Ya baik, anak Bapak, nanti kita akan mencobakannya di lapangan. Untuk itu kita bagi kelompok dulu ya. Silakan nomor hitung 1 sampai 3. Mulai dari Bapak Romadi, silakan. Bapak Juliandi, silakan hitung dari 1. 1, Michelle, 2, Pak Nepri, 3. Pak Romadi. Ya, kembali ke 1 Pak. lagi ya. Ya, baik. Sebagaimana video yang telah Bapak sampaikan, Bapak sajikan tadi, jadi ada di situ anak atau atlet yang passingnya tuh melenceng ya. Ada nggak nampak tadi? Ada Ada nggak? Pak. Ada ya. Jadi menurut kelompok 1, kelompok Pak Michelle, coba sebutkan kenapa passingnya tuh melenceng tadi, kelompok 1, Pak Michelle, Pak Juliandi, kemudian Bu Maria. Coba Pak Michelle, kenapa passingnya tuh melenceng tadi? tangan tidak rata, Pak. Tadi saya lihat tadi tangan Iya. tidak rata. Kemudian Pak Juliandi, kenapa tadi passingnya melenceng? Teknik passingnya masih kurang, Pak. Oh iya, iya. Bu Maria, kenapa passingnya melenceng? Ujung jarinya tidak rapat, Pak. Ya. Oh ya, mungkin kelompok lain juga ada apanya ya. Melihat kesalahan-kesalahan. Jadi Bapak sekarang persilakan buka buku LKS-nya. Coba lihat di situ bagaimana teknik passing bawah. Nah, silakan dicari. Silakan. Baik. Mungkin bisa dibacakan Pak Yosep yang ada di buku, apa itu passing bawah yang betulnya? Passing bawah adalah passing yang menggunakan dengan tangan mengepal, badan sedikit condong, kaki buka selebar bahu, dan pandang ke depan. Oh ya, baik, baik. Betul ya. Terima kasih Pak Yosep. Kemudian kelompok lain juga bagus tanggapannya. Baik, kita coba lagi ya bagaimana itu passing bawah. Nah, silakan anak-anak Bapak semuanya berbaris di luar. Bapak tunggu ya, Bapak bunyikan peluit. Nanti kalau sudah bunyi peluit berarti anak-anak Bapak semuanya sudah berbaris. Baik, kita berbaris. Silakan dibariskan. Oke, terima kasih. Kita pemanasan. Kita pemanasannya pertama statis ya. Kita hitung 1 2 8. Oke. Baik, kita pemanasan yang kedua itu pemanasan lempar bola, lempar tangkap. Baik, silakan kelompok tadi sudah tahu kan peraturannya ya. Sudah ya, kemarin kita sudah juga mencoba ya. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, kita sudah melakukan pemanasan. Sekarang kita coba lagi ya passing bawah. Oke, kelompok 1 dulu. Kita cobanya dengan game. Oke, gamenya nanti siapa yang passingnya itu banyak, nanti kita adu sama yang banyak. Kemudian yang kurang, kita adu sama yang kurang. Nah, ya, baik. Kelompok 1 silakan. Kelompok Bapak Pak Nepri. Ya, silakan Pak Nepri. Dipandu ke temanya Pak Nepri. Oke, siap-siap, Pak. Ya, silakan coba dilempar Udah, bolanya Pak. ke temannya Pak Nepri. Ya, Udah, Pak. ya. Berapa temanya Pak Nepri? Berapa temanya? Pak Yosep berapa dapatnya tadi? Berapa ya passing yang apa? Yang bisa dilakukan? Berapa kali tadi dilempar sama Pak Yosep? 5 kali, Pak.
Nah, 5 kali ya. Baik. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Baik, anak Bapak semuanya, silakan kita kumpul dulu ya. Kita kumpul. Sekarang kita coba diskusikan kenapa tadi dalam melakukan passing bawah ketika kita mencoba itu kenapa ada yang ya masih melenceng, ada yang ya bolanya tidak bagus. Nah ya, coba Bu Maria, kenapa tadi passingnya tidak betul Bu Maria? Tangannya, ujung jarinya tidak betul, Pak. Oh, tidak betul ya. Pak Juliandi, Ya, kenapa? Ini Pak, belum mengerti saya Pak, kayak mana tangan yang betulnya kayak mana Pak? Di gambar nggak jelas tadi Pak di buku LKS-nya. Pak Nepri, apa yang didapat ketika melakukan mencoba passing bawah tadi Pak Nepri? Kenapa ada kesalahan? Pak Nepri bingung nih. Pak Pami itu Pak. Oh ya. Baik anak Bapak semuanya, mungkin tadi ada yang sudah menjawab solusi kenapa passing bawah itu salah. Ada yang mengatakan tangannya tidak sejajar atau ibu jarinya tidak menempel. Untuk itu gerakan yang benarnya passing dapat kita buka kaki dulu dan seterusnya. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita melakukan pendinginan. Silakan dilakukan pendinginan. Baik anak-anak Bapak semuanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana Pak? Menyenangkan Pak. Alhamdulillah menyenangkan. Jadi passing bawah itu dapat kita cobakan sebagaimana yang Bapak praktekkan ya. Baik, itulah cara passing benar yang seharusnya. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Arif ya yang sudah memaparkan. Baik, langsung saja. Saya ada beberapa koreksi. Yang pertama itu saya melihat ice breaking itu yang Pak Muhammad Arif itu dilakukan di awal ya. Sepemahaman saya ice breaking itu dilakukan apabila kegiatan yang kita lihat itu sudah mulai membosankan. Berarti kita selipkan dengan kegiatan ice breaking seperti itu. Tapi kalau di awal saja sudah ice breaking, saya rasa itu masih kurang tepat penempatan ice breaking-nya. Kalau memang Pak Muhammad Arif mau memasukkan ice breaking di pembelajaran Pak Muhammad Arif, ya, ice breaking itu untuk menyegarkan kembali anak-anak yang sudah jenuh, misalnya yang sudah bosan dengan pembelajaran kita, ice breaking kan dengan permainan-permainan kecil misalnya. Tapi kalau di awal ice breaking itu saya rasa kurang tepat ya di situ. Yang kedua ya, saya langsung masuk ke pembelajaran inti dari Pak Muhammad Arif tadi ya. Ketika Pak Muhammad Arif suruh peserta didik melakukan game yang itu melakukan gerakan sebanyak mungkin yang mereka bisa
maksudnya. Ya, seperti itu ya. Saya cuma mau mengonfirmasi, peserta didik Pak Muhammad Arif itu ada berapa di kelas? Ada berapa Pak Arif? 15-an apa? 15, 16, 17. 15 ya. Bola yang diberikan satu bola ya Pak Muhammad Arif ya? Ya, Pak. Satu, Pak. Ya, berarti mereka melakukan 15 kali secara bergantian dan Bapak Muhammad Arif menunggu sampai semua giliran itu dilakukan. Seperti Nah, itu Pak. ya Pak Muhammad Arif. Baru Pak Muhammad Arif catat si A berapa, si B berapa, si C berapa gitu ya. Kalau rencana saya tuh ada rambu-rambunya, Pak. Contoh kita kasih anak tuh passing sebanyak 10. Jadi nanti anak yang semuanya dapat 10 passing. Kemudian nanti anak yang passingnya kan banyak yang nggak bisa tuh. Jadi yang contohnya dari 10 bisa 9. Ada yang bisa 7, ada yang bisa. Jadi masing-masing kelompok tuh nanti yang terbanyaknya nanti dikasih game lagi. Jadi nanti yang sedikit juga kayak itu, Pak. Berarti 10 ya maksimal ya untuk game pertama itu 10 maksimal ya. Apabila kurang dari 10 itu dicatat, kalau lebih dari 10 langsung dihentikan ya seperti itu. Gini, koreksi dari saya atau penekanan dari saya bahwa ketika itu dilakukan dengan waktu yang Bapak Muhammad Arif alokasikan di RPP di pembelajarannya itu kira-kira cukup cover menunggu satu persatu peserta didik untuk melakukan gerakan, sehingga karena bukan hanya satu tahap yang saya dengar tadi, ada beberapa tahap ya. Tahap 1 udah 15 kali, 15 orang. Tahap kedua yang banyak nanti dikelompokkan terus disuruh game lagi untuk melakukan passing yang dihitung banyaknya tadi. Itu saja dari saya. Saya cuma menyampaikan apakah waktunya di tahap pembelajaran itu bisa tercover kegiatan Pak Muhammad Arif. Itu saya yang mau saya pastikan seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Muhammad Arif juga kita ya sebagai guru ya, kita harus memperhatikan peserta didik kita di kelas ya yang berkenaan dengan KI 1 ya, agama ya, berkenaan dengan agama, bukan yang kita bilang apa ya di dalam mungkin ada terselip kalau di Aceh misalnya yang dominannya mayoritasnya Muslim, terus ada 1-2 orang terselip yang bukan dari agama Muslim, misalnya ada Kristen, Protestan dan lain-lain ya. Mungkin di Pak Michel juga seperti itu, di sana mayoritasnya apa, nanti ada Muslim 1-2 orang misalnya seperti itu. Jadi untuk yang berkenaan dengan agama seperti berdoa dan lain-lainnya mungkin ya saran saya itu lebih bersifat umum saja, berdoa seperti menurut ajaran masing-masing, ataupun Bapak Muhammad Arif yang menutup doa itu dengan doa secara umum saja, spesifik ke agama Muslim, atau Pak Michel dengan agama Pak Michel agamanya Pak Michel, jangan salah saya nanti untuk Kristen, Pak. Kristen ya Pak Michel dengan agama Kristen misalnya. Jadi ada yang Muslim di 1-2 orang di kelas Pak Michel juga bisa mengikuti seperti itu. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Mungkin kalau di kelas Pak Muhammad Arif bisa Muslim semua ya nggak masalah, tapi itu patut diperhatikan ya. Kadang-kadang kita lupa ya. Saya di Banda Aceh, saya mengajar ada satu kelas misalnya, ada satu peserta didik yang bukan beragama Muslim. Jadi kita harus menghargai itu, kita harus mengajar itu secara umum. Yang penting KI 1-nya tentang pemahaman agamanya itu tepat gitu. Itu saja mungkin Pak Didik yang dapat saya sampaikan Pak Didik. Terima kasih.
Baik, catatannya tolong diperhatikan Pak Arif ya, Pak Muhammad Arif. Eh, Pak Arif ini kalau tidak salah PBL dengan ada TGT di dalamnya ya. Iya, Pak. Nanti memang konsep TGT itu ada game ya. Anak membagi kelompok, anak bermain di dalam kelompok, kemudian anak bermain antar kelompok. Nah, itu juga yang harus diperhatikan di dalam TGT ya. Tadi kalau tadi sudah ada gamenya hanya 1 kali 2 kali, yaitu juga ke TGT utuhnya juga belum tuntas ya. Saya katakan belum tuntas. Gamenya ada, tetapi maksud dari TGT bukan hanya game seperti itu ya, tetapi nanti anak mencoba, anak berlatih, ada game ya, ada game awal begitu ya. Anak dibagi kelompok, anak mencoba di dalam kelompok, anak game di dalam kelompok. Gamenya silahkan dimodifikasi, mau berapa banyak-banyak dengan waktu per anak 30 detik boleh misalkan begitu. Kemudian setelah itu TGT itu ya dilombakan lagi. Yang urutan pertama di setiap kelompok nanti diadukan lagi dengan yang urutan pertama di setiap kelompok begitu. Jadi urutan 4 diadu dengan urutan 4, urutan 3 beradu dengan urutan 3. Itu gambaran secara umum bagaimana TGT itu dilakukan begitu. Nah, kalau memang menggunakan TGT seperti itu, ya berarti idealnya masalah itu ya dari TGT itu sendiri. Kenapa ada anak yang peringkat 1? Kenapa ada anak yang peringkat terakhir? Tentu masalah muncul itu banyak di orang yang peringkat terakhir. Kalau yang pertama itu dianggap sudah lebih mahir ya, sehingga misalkan hasilnya lebih banyak, misalkan begitu. Kemudian yang terakhir karena dia banyak mengalami kesulitan, makanya dia berada di peringkat terakhir. Ya, maka harus dipecahkan. Minimal kalau yang pertama itu mampu melakukan 15 kali, ya orang yang terakhir juga itu harus mendekati itu. Ya. Artinya ketika dengan jumlah yang sama, walaupun urutannya berbeda, tetapi itu dianggap sudah memperbaiki masalahnya. Artinya TGT-nya dapat, ya, problemnya juga terselesaikan. Ya. Itu. Kemudian catatan saya, ini tadi saya pikir pemanasannya tidak ada, saya pikir. Karena Pak Arif itu langsung masuk ke persepsi dan langsung ke materi begitu ya, langsung video di awal. Ya, pertanyaan saya apakah tidak terlalu lama di kegiatan pendahuluan kalau memang mau masuknya ke sana begitu, atau memang kalau memang mau masuk sekaligus berbarengan antara persepsi dengan materi inti yang disampaikan, ya berarti urutannya harus pemanasan dulu sebelum ke persepsi supaya bisa langsung masuk langsung masuk ke kegiatan inti juga begitu ya. Sedikit, Pak. Dan saya lihat juga Pak Arif menyiapkan masalah ya. Pak Arif ini menyiapkan masalahnya mana? Masalah yang muncul dari video yang berkaitan dengan passing ya. Dengan passing tadi disampaikannya seperti itu ya. Yang diangkatnya adalah kenapa passingnya melenceng-melenceng kan begitu ya. Melenceng-melenceng. Secara kognitif bagus, Pak, itu sudah tepat. Artinya Pak Arif mengarahkan untuk menganalisis ya. Kemudian disuruh memecahkan dengan membuka buku lembar kerjanya juga. Tetapi langkah itu harus beriringan. Beriringan maksud saya adalah setelah anak mengetahui konsep yang dipecahkan, ya, tadi dikatakan bahwa masalahnya passingnya melenceng, kemudian anak disuruh mencari, berikan kesempatan anak untuk mencoba. Ya.
kemudian berikan anak untuk mencoba. Tapi diarahkan betul, ya diarahkan betul, digiring, ya. Kenapa kok masih ada yang melenceng-melenceng juga? Kok masih sama seperti yang di video kan begitu ya? Itu cara mematik ya. Coba dianalisis lagi, betul tidak? Apa kesalahannya? Nah, itu adalah upaya-upaya memperkuat ya, masalahnya sudah dibuat, kemudian juga cara pemecahan masalahnya sudah dipersiapkan, kemudian tinggal penguatannya saja, maksud saya begitu, supaya terkesan konsisten ya. Itu walaupun tadi bisa dikemas juga di dalam apa, di dalam TGT-nya. Kalau di dalam TGT berarti lombanya jangan dibuat seorang-seorang Pak, tetapi berpasangan. Karena yang terlihat di dalam contoh juga passingnya kan melenceng-melenceng dalam game. Dalam game itu kan berarti ada pasangan, ada kawan kita. Nanti akan terlihat. Ya. Kalau passingnya sendiri-sendiri itu tidak akan nampak melenceng-melencengnya. Ya. Tapi kalau misalkan dibuat gamenya dengan berpasangan, nanti akan terlihat ketika orang jumlah passingnya sedikit, artinya banyak bola jatuh yang melenceng, ya begitu. Itu maksud saya. Jadi membuat rangkaian pembelajarannya itu yang betul-betul sejalan. Jangan di sini di passingnya di dalam game, tetapi nanti dibuatkan game di dalam TGT dan problem based learningnya juga individu. Nanti akan sulit nanti penemuan masalah, pemecahan masalahnya ya, untuk proses perbaikannya. Ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu juga harus bisa memastikan bagaimana rangkaian pembelajaran itu dengan instrumen yang Bapak dan Ibu telah buat ya, artinya harus ada catatan-catatan, kemudian pada saat mana pembelajaran itu dilakukan penilaian, itu hanya sedikit tambahan. Dan tadi juga Pak Arif ketika saya mengangkatkan tangan sebetulnya masih ada waktu, tapi tiba-tiba langsung menutup saja sehingga kegiatan penutupnya tidak nampak ya. Akhirnya tiba-tiba langsung ditutup saja, selesai saja kan gitu ya. Tidak ada kegiatan yang mencerminkan kegiatan di aktivitas penutup ya. Itu jangan sampai diabaikan loh begitu ya, catatan-catatan saya.